Baiklah, perkenalkan nama saya Imade Yari Surya Praditya, NIM 012. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Untuk bangunan pertama yang saya pilih yaitu Frestro Bar. Fungsi dari bangunan ini yaitu sebagai tempat untuk menjual dan menyajikan berbagai macam minuman dan makanan kepada pelanggan yang datang. Kemudian ada bangunan kedua yaitu On Villa. Fungsi dari bangunan ini merupakan sebagai tempat hunian. Yang ketiga ada Lipo Mall, yaitu fungsinya sebagai tempat untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan. Kemudian yang pertama ada titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Sebuah titik tidak mempunyai panjang, lebar, dan luas. Dari ketiga gambar yang saya pilih, yaitu dari Vestro Bar, On Villa, dan Lipo Mall, titik-titik yang terdapat pada setiap sudut. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang. Pada suatu garis hanya memiliki panjang, tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Macam-macam garis yang terdapat pada bangunan Vestro Bar, yaitu yang pertama ada garis vertikal, yang kedua ada garis melengkung. Kemudian selanjutnya pada bangunan On Villa terdapat dua garis, yaitu garis horizontal dan garis miring. Pada bangunan Living Mall juga terdapat dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian ada bidang. Bidang dapat didefinisikan sebagai perpanjangan sebuah garis ke arah tertentu. Dalam komposisi sebuah konstruksi visual, sebuah bidang berfungsi sebagai batas-batas sebuah volume. Pada bangunan Vestro Bar dibagi menjadi tiga jenis bidang. Yang pertama ada bidang dasar yang ditandai dengan warna biru, kemudian ada bidang dinding dengan warna oranye, dan ada bidang atas kepala dengan warna merah. Kemudian pada bangunan On Villa yang di sebelah kiri bawah, bidang dasar ditandai dengan warna hijau, bidang atas kepala ditandai dengan warna merah, dan bidang dinding ditandai dengan warna kuning. Kemudian pada bangunan Lipo Mall yang di kanan bawah, bidang dinding ditandai dengan warna kuning, bidang atas kepala dengan warna merah, dan bidang dasar dengan warna hijau. Selanjutnya ada ruang. Ruang dapat diartikan sebagai sebuah bidang yang dipanjang ke arah selain arah naturalnya. Secara konseptual, volume atau ruang memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Unsur ruang pada bangunan yang saya pilih dapat dilihat dari gambar berikut. Dari Frestro Bar, yaitu ruangnya berbentuk tabung. Dari On Villa ada dua bentuk, yaitu balok dan prisma segitiga. Kemudian dari Lipo Mall, bentuknya merupakan balok. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk merupakan bidang datar yang memiliki panjang dan lebar. Pada bangunan yang saya ambil, terdapat beberapa bentuk, yaitu dari yang Frestro Bar merupakan bentuk lingkaran, dari On Villa bentuk segitiga, dan dari Lipo Mall bentuk persegi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek, di mana pelahatan visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangannya adalah sama. Pada bangunan On Villa, unsur keseimbangannya dapat dilihat dari bukaannya, yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Kemudian pada bangunan Frestro Bar, unsur keseimbangannya terdapat pada kaca-kaca yang digunakan sebagai dinding dengan ukuran dan jarak yang sama. Kemudian pada Lipo Mall, unsur keseimbangannya dari pola persegi yang sama susunannya sepanjang bangunan Lipo Mall. Selanjutnya ada irama atau rhythm. Irama adalah elemen desain yang dapat mengunggah emosi terdalam. Visual irama ditandai dengan sistem pengulangan, unsur visual yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah secara teratur. Pada bangunan Frestro Bar, unsur iramanya ada pada kaca-kaca yang teratur pada setiap sisinya. Kemudian pada bangunan On Villa, irama diciptakan dari susunan kayu yang membentuk bentuk dasar segitiga dan memiliki pola seperti gambar berikut. Kemudian pada Lipo Mall, iramanya terdapat pada susunan vertikal pada bentuk dasar persegi
yang menyusun sepanjang bangunan. Selanjutnya ada dominasi atau emphasis. Dominasi disebut juga sebagai pusat perhatian yang merupakan pengembangan yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Pada bangunan Prestobar, dominasinya yang merupakan dominasi di Prestobar yaitu bangunannya sendiri. Karena area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata yaitu bangunan Prestobar itu sendiri. Karena bangunan ini berbentuk unik dan mendominasi bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian pada On Villa, dominasinya yaitu atapnya yang berbentuk segitiga, karena bentuknya yang unik sehingga akan langsung menjadi pusat pandangan atau perhatian kepada orang yang pertama kali melihat bangunannya. Kemudian pada Livermore yaitu bentuknya persegi yang disusun secara teratur yang merupakan menjadi pusat perhatian pandangan orang. Kemudian ada kesatuan atau unity. Kesatuan adalah keterpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Unsur kesatuan pada bangunan Prestobar diciptakan dari kumpulan-kumpulan dinding kaca yang mengelilingi bangunan Prestobar yang berbentuk lingkaran. Kemudian pada bangunan On Villa, unsur kesatuan diciptakan dari penggabungan bangunan dari bentuk dasar segitiga dan persegi panjang. Kemudian pada bangunan Livermore, unsur kesatuannya diciptakan dari bentuk vertikal yang mengisi bentuk persegi yang ada pada bangunannya. Selanjutnya ada unsur keselarasan atau harmoni. Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Pada bangunan Prestobar, keselarasannya terletak pada susunan dinding kaca yang memiliki bangunan yang susun secara teratur. Pada bangunan On Villa, unsur keselarasannya diciptakan dari susunan seimbang dari bangunan dengan bentuk dasar segitiga dan persegi panjang. Kemudian pada bangunan Livermore, unsur keselarasannya terdapat pada susunan vertikal dari pola yang memenuhi bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada pengulangan atau repetition. Pengulangan atau repetition merupakan pengulangan dari sebuah elemen visual terhadap sebuah bangunan. Unsur pengulangan pada bangunan Prestobar terletak pada susunan kaca yang mengelilingi bangunan tersebut secara teratur. Pada bangunan On Villa, unsur pengulangnya dapat dilihat dari pola dinding pada bidang yang berbentuk segitiga, yang disusun secara berulang memenuhi bangunan itu. Selanjutnya pada Livermore. Pengulangan pada Livermore ini dapat dilihat dari pola atap pada bangunan Livermore yang mengambil pola tertentu yang disusun secara berulang. Yang terakhir ada transformasi. Transformasi merupakan prinsip bahwa konsep, bangunan, atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Pada bangunan Prestobar, unsur lingkaran ini ditransformasikan menjadi bentuk bangunan Prestobar yang dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk bangunan On Villa, transformasi bentuknya yaitu dari segitiga yang sama sisi, menjadi atap dari bangunan Prestobar yang memiliki bentuk unik. Kemudian dari bangunan Livermore, transformasinya yaitu dari bentuk persegi menjadi bentuk seperti gambar berikut. Sekian presentasi dari pengaplikasian bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.